Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin untuk berdoa. Presensi dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, materi hari ini kita akan belajar tentang unsur kebahasaan dari sebuah teks biografi. Nah, hari Selasa kemarin kita sudah membahas tentang struktur teks biografi. Nah, di dalam struktur teks biografi ada berapa? Ada 3, apa aja ya? Orientasi, peristiwa penting, sama orientasi. Nah, yang termasuk ke dalam peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh biografi tersebut itu masuk pada peristiwa penting. Yang termasuk ke dalam evaluasi atau simpulan orientasi. Yang termasuk pada latar belakang kisah atau peristiwa orientasi. Nah, berarti struktur teks biografi sudah paham ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Guru share materinya ya. Nah, sekarang lihat di tujuan pembelajarannya. Nah, di situ ada tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menganalisis teks rekor untuk menemukan gagasan, pikiran, dan pesan yang tersurat dan tersirat. Nah, lanjut ada unsur kebahasaan teks biografi. Nah, setiap teks itu memiliki unsur kebahasaannya masing-masing. Nah, di dalam sebuah teks biografi itu ada unsur kebahasaannya. Yang pertama itu menggunakan kata ganti atau pronomina. Nah, apa sih itu kata ganti atau pronomina? Ada yang tahu kata ganti atau pronomina itu apa? Iya, kata ganti orang. Nah, kata ini sering digunakan untuk menggantikan nomina yang sudah diketahui agar tidak disebutkan berulang-ulang. Nah, di dalam kata ganti pronomina itu ada 3 jenis. Apa aja? Kata ganti orang pertama sama orang kedua dan orang ketiga. Nah, kata ganti orang pertama itu ada 2 jenis, yaitu tunggal dan jamak. Kalau tunggal itu
B.J. Habibie merupakan apa? Merupakan orang yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Iya, nah berarti iya atau iya itu kata ganti pronomina orang keberapa? Orang ketiga. Ya, nah nggak mungkin misal B.J. Habibie merupakan orang ya, nah kalian pernah baca biografi, tapi misalnya biografinya B.J. Habibie nih, terus B.J. Habibie merupakan orang yang pernah menjadi seorang presiden Indonesia, terus titik. B.J. Habibie lahir di misal kota Jakarta, atau menggunakan kata iya atau dia biasanya iya itu biasanya menggunakan pronomina. Selanjutnya itu ada kata kerja material. Nah, kata kerja material yaitu kata yang menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan subjek atau menunjukkan adanya tindakan fisik atau mental. Contohnya nih, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra. Ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Nah, di dalam contoh tersebut, menurut kalian kata kerja materialnya yang mana? Ya, nah, ia bekerja, kata kerja material. Nah, menurut kalian juga di contoh kata kerja material itu menggunakan kalimat orang berapa? Orang pertama, kedua, sama ketiga? Ketiga. Kenapa menggunakan orang ketiga? Karena apa? Iya. Nah, karena ada kata iya. Tunggal apa jamak? Tunggal. Pintar. Oke. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu ada kata kerja sifat. Nah, kata sifat umumnya berupa kata yang menjelaskan atau membuat kata benda atau kata ganti orang lebih spesifik. Nah, misalnya nih contohnya, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Nah, menurut kalian kalimat tersebut sudah spesifik atau belum? Belum. Nah, yang kalian harus spesifiknya gimana? Iya, harus spesifik. Jadi disebutkan menurut kalian penulis andal itu gimana, harus bagaimana. Nah, di bawahnya itu tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotis. Yang keempat itu ada kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif yaitu berupa kata yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Umumnya kata kerja yang memiliki imbuhan di atau ter. Nah, contohnya Ki Hajar Dewantara dipercaya Presiden Soekarno untuk menjadi menteri. Berarti kata kerja pasifnya dipercaya. Terus ada yang bisa memberikan contoh lagi nggak kata kerja pasif diyakini, terus di apa? Dilihat, terus diketahui, dilindungi. Kalau kata kerja terpercaya, terus terbaik, terbukti. Nah, itu kata kerja pasif. Oke, yang kelima itu ada kata kerja aktivitas mental. Nah, kata kerja ini merupakan jenis kata kerja yang mengutarakan suatu respon atau reaksi individu terhadap sebuah sikap, kondisi, atau pengalaman tertentu. Contohnya nih, kata kerja aktif mental. Nah, Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan. Mereka menghendaki dibuang ke negara Belanda. Nah,
Contoh itu sudah termasuk kata kerja aktif mental atau belum? Menurut kalian sudah termasuk kata kerja aktivitas mental atau belum? Gimana? Sudah atau belum? Ayo. Sudah atau belum menurut kalian? Belum apa sudah? Ayo. Sudah. Kenapa, Mas? Iya, kalau mencurahkan berarti sebuah sikap ya, kondisi atau pengalaman tertentu, reaksi dari gajah dewasa tersebut. Nah, terakhir itu ada yang keenam, kata kerja penanda urutan waktu. Nah, kata penanda urutan waktu ini terdiri atas kata hubung, konjungsi, kata depan, preposisi, dan kata benda nominan yang berkenaan dengan urutan waktu kronologis. Nah, contohnya, pada masanya Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Akhirnya, mereka diizinkan ke negara Belanda sejak Agustus 1913. Kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman pendudukan Jepang. Nah, menurut kalian kata kerja urutan waktunya yang mana kalimatnya? Pada masanya, terus akhirnya, terus apa lagi? Hingga zaman pendudukan Jepang. Nah, itu unsur kebahasaan dari sebuah teks biografi. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Gak ada. Sudah paham? Sudah. Ini tugasnya tugas kelompok. Si kuisis terlebih dahulu ya. Itu bacakan kelompoknya ya. Kelompok 1, Adli, Anissa, Aufa, Sabila. Nah, silakan membentuk kelompoknya. Ayo berkelompok. Yes. Kelompok secara apa? Kenalkan, kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan membacakan lembar kerja tentang menelaah kaidah kebahasaan teks biografi Cuknyadin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, 21. Paragraf 1 nggak ada, paragraf 2 tidak ada, paragraf 3 menyatakan, memaksa, mengungsi, membuat, melanjutkan, dan mensumpah. Paragraf 4 ada menolongnya, bertepuk, menerima, menikah, menyebabkan, berkorban. Ya, 1. Paragraf 5 membuat, melancarkan, menangkap, memimpin. Paragraf 6 belum diaman dapur. Paragraf 1 tidak ada, paragraf 2 ada wawasannya luas tentang agama. Paragraf 3 tidak ada, paragraf 4 tidak ada, paragraf 5 tidak ada, paragraf 6 tidak ada. Kata kerja
Pada penyelesaian tidak ada orang kedua dilakukan para pemuda terhadap orang cepat termasuk memperolehkan para pramuka ditembak para penenang tertangkap dibawa dirawat membuang video. Kata kerja aktivitas mental paragraf 3 sangat marah paragraf 4 paragraf 5 mengkhianati Ini semua bisa Nah, tadi kita sudah membahas tentang kaidah kebahasaan dalam sebuah teks biografi. Ada berapa tadi? Nah, yang termasuk yang Ibu Handi dan itu kata ganti masing. Yang termasuk jenis orang ada orang pertama, orang kedua, sama orang ketiga. Pronomina. Kalau menggunakan kata iya dia berarti orang keberapa? Orang ketiga tunggal atau jamak? Nah, kalau menyatakan tindakan fisik terima kasih atas partisipasinya. Terus semangat belajar, jangan pantang menyerah. Semoga biografi kalian nanti guru yang baca. Guru awal guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Isna.